Polemik ijazah Jokowi memanas, anggota DPR minta pengkritik ditangkap, reply Harun Murka. Kapolri yang menghentikan dugaan ijazah palsu Jokowi kan yang berhak hakim pengadilan. Guys, kritikan ke Polri di kasus dugaan ijazah palsu Jokowi makin banyak loh. Salah satunya oleh Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies. Bambang bilang hasil penyelidikan polisi itu bukan putusan hukum, jadi nggak punya kekuatan hukum dan nggak bisa jadi alasan perkara ijazah palsu di stop. Bagi Bambang, polisi itu harusnya lakukan penyidikan, bukan malah jatuhkan putusan kalau ijazah Jokowi asli. Karena hanya hakim di pengadilan yang bisa memutuskan menghentikan perkara pidana. Saya prihatin ya. Masalah ijazah ini kok jadi rumit berlarut-larut dan kemudian menciptakan saling gesekan sesama anak bangsa. Padahal kan masalahnya sederhana, seperti yang dikatakan banyak orang. Tunjukkan ijazahnya, press conference, kemudian silahkan ijazah itu diteliti dan lain sebagainya. Selesai. Kenapa kita kemudian kesana kemari ya? Sampai mau ngusir dari Indonesia, lalu kemudian dibalas dengan macam-macam lah. Jadi menurut saya ya agak aneh. Dan khusus untuk Irma Chaniago, saya kira ada poin pentingnya. Gini, kalau kita dilihat dari 4 orang yang tadi di dalam video ya, yang pendukung Jokowi, siapa itu wakil ketua Projo atau Jokowi Mania itu ya, atau Prabowo Mania, pokoknya intinya adalah wakil ketum Projo Pak, yang kemudian Rismon Sianipar, kemudian Dr. Tifa dan Irma Chaniago. Kan Irma yang sesungguhnya yang harusnya wise, menengahi, mengayomi, karena dia anggota DPR bro ya, wakil rakyat dari daerah Sumatera Selatan kalau tidak salah, Sumatera Selatan 1 atau 2 saya tidak tahu. Harusnya dia yang berusaha untuk mengayomi, karena sebagai anggota DPR terikat yang namanya public etika publik. Lah ini kok anggota DPR malah bilang tangkap. Saya nggak habis pikir, kok bisa begitu ya? Pernyataan ya dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai berlebihan ya. Apa namanya? Adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan itu satu-satunya jalan agar mereka kapok. Di republik ini ya, kalau Anda diangkat sebagai pejabat publik, yang saya lihat kok Anda malah merasa makin leluasa untuk ngantemi rakyat. Dan itu gejalanya sama ketika Anda, saya tidak tahu ya tadi siapa ya tadi, Andi apa namanya ya, apakah dia itu sudah jadi komisaris di perusahaan atau tidak. Tapi let's say walaupun dia komisaris kan bukan pejabat publik seperti anggota DPR, para menteri dan lain sebagainya. Jadi beda kapasitasnya. Sebagai pejabat publik, dia harus lebih menjaga omongannya, lebih mengayomi, lebih merepresentasikan kepentingan rakyat, terutama yang diwakili. Tetapi
Jangan lupa anggota DPR itu anggota DPR RI, bukan anggota DPR di daerah tertentu. Asalnya boleh dari Sumsel 1 atau Sumsel 2, Sumsel 2 sepertinya, tetapi dia adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah ini boro-boro DPR RI ini mengambil alih isu mengenai ijazah palsu ini agar tidak memunculkan terus-menerus kegaduhan. Kok malah ikutan menyerang orang yang mempertanyakan ijazah palsu ini? Karena kalau kita bicara tidak ada asap kan tidak mungkin ada api. Kalau kita melihat soal ijazah palsu isu ini adalah kan dimulai dari sebuah buku yang bernama Jokowi Undercover. 2 lelaki yang tak memiliki ijazah, kan begitu. Jadi sangat aneh bin ajaib. Kemudian seolah-olah ini muncul begitu saja oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar. Enggak. Bahkan dalam kasus ini sudah ada korban, Bambang Tri dan Gus Nur yang dituntut 10 tahun penjara, kemudian divonis 6 tahun penjara dan kemudian inkrahnya 4 tahun penjara untuk sebuah hal yang mereka sedang pertanyakan betul atau tidak, yaitu benarkah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Dan tidak pernah dijawab selama proses persidangan. Tidak pernah dihadirkan ijazah yang sokol katanya asli tersebut. Kan itu pangkal persoalannya. Dan ini alamat kami, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Dan mungkin juga Bapak Kapolri sudah tahu alamat kami. Karena waktu itu pertama kali Pak Polisi datang menjemput untuk menginterogasi kami, katanya atas perintah Bapak Kapolri. Dan di ijazah ini juga ada alamat kami. Ini ijazah asli, hasil kerja keras kami sendiri. Untuk mendapatkan ijazah ini di luar dari konten-konten kami, kadang kami ngamen, kadang kami cari barang bekas untuk kami jual, dan uangnya kami gunakan untuk biaya sekolah kami. Dan begitulah perjuangan kami untuk mendapatkan ijazah asli seperti ini. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Bentar dulu dek, tapi pertanyaannya dek, kenapa lah kok Pak Jokowi belum mau juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah kak, mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya, atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang coba kita pikir aja lah kak secara akal sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah aslinya aja ke publik? Kan gak jadi heboh seperti itu. Jadi kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi tidak diadili, ya dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gitu? Ya iyalah kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Jadi tidak ada transparansi, maka orang tetap mempertanyakan ada atau tidak. Jadi saya merasa aneh ya, terlepas saya kira yang namanya pribadi selalu ada sikap ya. Saya lihat memang Irma besar sekali pembelaannya terhadap Jokowi. Saya tidak tahu kenapa, why. Kalau dua saja jawabannya, karena dia mungkin berterima kasih sama Jokowi. Kedua, gejala orang mapan. Gejala orang mapan itu begini, ketika kita merasa menjadi bagian dari kekuasaan, orang anggota DPR itu kan sering sekali merasa bahwa dirinya bukan mewakili rakyat, tapi mewakili kekuasaan, mewakili establishment, mewakili orang yang hidupnya sejahtera oleh negara, yang pendapatannya ratusan juta dari negara. Maka kemudian kecenderungannya adalah justru tidak suka dengan aktivis, padahal kita tahu bahwa Irma adalah seorang aktivis dulu, aktivis buruh kalau tidak salah. Kok nggak kelihatan bekas aktivisnya itu? Jadi bagaimana ketidaksukanya terhadap Rocky Gerung misalnya? Dia selalu mengatakan Rocky Gerung. Tapi memang kelebihan Irma itu adalah dia melakukan itu secara terbuka, langsung di depan orangnya, ketika berdebat dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, terlepas dari keberanian yang super berani tersebut, tetapi kan harus diingat dia adalah wakil rakyat. Kalau wakil rakyat nimpe rakyat, kita bingung, kita mau ngadu ke siapa lagi. Harusnya dia tempat mengadu.
Polemik ijazah Jokowi kembali memanas, anggota DPR desak penangkapan pengkritik, Reflay Harun bersuara keras. Isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali menjadi sorotan publik, memicu perdebatan sengit dan reaksi keras dari berbagai pihak. Kali ini, polemik tersebut diperparah dengan pernyataan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Irma Suryani Chaniago, yang secara terbuka mendesak penangkapan pihak-pihak yang mempertanyakan validitas ijazah orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Situasi ini sontak mendapat tanggapan tajam dari pakar hukum tata negara, Reflay Harun, yang menilai sikap Irma Suryani sebagai bentuk pembelaan terhadap kekuasaan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Dalam sebuah podcast yang baru-baru ini viral, Reflay Harun secara lugas mengkritik keras pernyataan Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani Chaniago ini aneh ya. Dia ini anggota DPR, tapi kok malah menyerang rakyatnya sendiri, ujar Reflay Harun dalam video yang diunggah di YouTube pada Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025. Ia menyoroti bagaimana Irma Suryani justru meminta agar pihak-pihak seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ditangkap dan ditahan karena dianggap menyebarkan isu ijazah palsu. Seharusnya sebagai anggota DPR, ia mengayomi, menengahi, bukan malah meminta penangkapan, tegas Reflay Harun, merujuk pada peran legislatif yang seharusnya menjembatani kepentingan rakyat. Ia menambahkan, sikapnya ini terkesan menimpa rakyat dan membela kekuasaan, padahal ia dibayar oleh uang rakyat. Reflay Harun menekankan bahwa pertanyaan mengenai keaslian ijazah seorang pejabat publik, apalagi seorang presiden, adalah pertanyaan yang bersifat akademik dan sah dalam sebuah negara demokrasi. Ini adalah pertanyaan akademik, seharusnya dijawab dengan klarifikasi dan bukti, bukan dengan ancaman hukum, paparnya. Menurutnya, jika ijazah Presiden Jokowi asli, maka solusinya sangat sederhana, cukup ditunjukkan dan diverifikasi, masalah akan selesai. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana isu ini terus bergulir tanpa ada klarifikasi yang memuaskan publik. Polemik ijazah ini bukanlah hal baru. Reflay Harun mengingatkan bahwa isu ini pertama kali mencuat dari buku, Jokowi Undercover, dan telah menyeret beberapa pihak ke ranah hukum. Sudah ada korban yang dipenjara, seperti Bambang Tri dan Gus Nur, karena mempertanyakan hal serupa, ungkap Reflay Harun. Yang menjadi pertanyaan besar baginya adalah fakta bahwa selama persidangan kasus-kasus sebelumnya, ijazah asli yang dipermasalahkan tidak pernah dihadirkan.